Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmatri Utami, NPM 180600122, Prodi PGSD 5B. Di sini saya akan menanggapi tentang pendidikan inklusif di Indonesia dan bagaimana pendidikan inklusif di daerah. Setiap warga negara Indonesia khususnya berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya, tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, bahkan keterbatasan kemampuan, seperti anak difabel yang memiliki keterbatasan. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Seperti halnya disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Begitu juga dengan anak berkebutuhan khusus yang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan. Maka terbentuklah sistem pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif sendiri menuntut semua pihak melakukan penyesuaian, baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik tersebut disesuaikan dengan jenis keterbatasan yang dimilikinya. Maka dari itu, pemerintahan Indonesia menyediakan satuan pendidikan khusus bagi anak disabilitas untuk menempuh pendidikan yang disediakannya, yaitu sekolah luar biasa atau SLB, tergantung dengan tingkatan dan jenis keterbatasan yang dimilikinya. Yang dalam peraturannya dijelaskan bahwa pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi anak berkebutuhan khusus untuk mempertahankan layanan pendidikan yang sama dengan siswa reguler dan dapat menempuh pendidikan pada sekolah terpadu, yaitu proses pembelajaran yang berlangsung bersama-sama antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya, yang disesuaikan dengan kurikulum, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan. Namun pada realitanya di lapangan atau di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa warga negara Indonesia masih banyak yang tidak mendapatkan hak untuk pendidikan. Banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah ekonomi, kemudian budaya, disabilitas atau keterbatasan yang dimiliki, kemudian ada tuntutan dari pekerjaan orang tua. Untuk pelaksanaan pendidikan inklusif sendiri di Indonesia tidak begitu berjalan dengan mulus. Terdapat beberapa kendala atau tantangan dalam berjalannya pendidikan. Salah satunya adalah pemahaman dan sikap yang belum merata di lapangan masyarakat tentang pendidikan inklusif. Masih banyak antara manusia satu dengan manusia lainnya tidak menerima dengan adanya anak berkebutuhan khusus dan menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus harus dijauhi atau mungkin diasingkan. Padahal, anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk dihargai, diterima, dan dianggap seperti anak normal lainnya, atau ingin dimanusiakan seperti manusia lainnya. Yang kedua adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang minim yang dimiliki oleh guru dalam memberikan layanan untuk anak berkebutuhan khusus. Karena pada dasarnya, setiap guru belum tentu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengajar anak berkebutuhan khusus. Dengan itu, maka pemerintah menyediakan tenaga pendidik untuk mengajar anak berkebutuhan khusus meskipun belum merata. Selanjutnya ada sarana dan lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya aksesibilitas untuk anak ABK. Kemudian masih banyaknya penolakan dari
keberadaan anak berkebutuhan khusus, dan penolakan dari siswa reguler belajar bersama dengan anak ABK. Dengan itu, maka ini adalah salah satu tugas guru untuk menjelaskan bahwa setiap manusia harus saling menghargai dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimilikinya. Perkembangan pendidikan di Indonesia yang tidak terlepas dengan pendidikan inklusif. Tidak semua sekolah reguler di Indonesia termasuk dalam sekolah inklusif, karena kurangnya sumber daya manusia yang kurang mumpuni atau memadai dalam bidang inklusif. Pada tahun 1990, Indonesia baru menerapkan pendidikan terpadu. Kemudian pada tahun 2000, menuju pendidikan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pendidik yang merata untuk anak berkebutuhan khusus dan normal. Dengan adanya sekolah inklusif, sekolah dituntut dengan adanya perubahan, baik secara sudut pandang, sikap, sampai dengan proses pembelajaran yang berorientasi dengan keterbatasan dan kebutuhannya, tanpa adanya diskriminasi atau tindakan lainnya yang mengakibatkan kurang nyamannya peserta didik dalam belajar, baik anak berkebutuhan khusus maupun anak normal lainnya. Dengan begitu, anak yang berkebutuhan khusus akan merasa terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki, dan mereka merasa tidak terasingkan dan keberadaannya merasa dihargai dan dimanusiakan oleh manusia. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia harus saling memanusiakan manusia walaupun dengan adanya keterbatasan dan perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Diselenggarakannya pendidikan inklusif di Indonesia tentunya memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah membantu dalam mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar, karena pada dasarnya setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 12 tahun wajib sekolah. Yang kedua adalah menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Dengan begitu, dengan adanya pendidikan inklusif, sehingga antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan bisa saling berinteraksi, berkomunikasi, saling bekerja sama, meskipun dengan adanya keterbatasan satu lain pihak. Dengan begitu, akan menumbuhkan rasa saling menghargai, menerima dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Meskipun telah banyak sekolah inklusif di Indonesia, namun pada kenyataannya masih banyak pula sekolah inklusif yang belum siap untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Selanjutnya tentang pendidikan inklusif di daerah. Menurut saya, sistem pendidikan inklusif di setiap daerah juga belum berjalan dengan baik atau keberadaannya belum merata. Karena pada dasarnya di setiap daerah masih banyak anak berkebutuhan khusus yang masih terlantar dan membutuhkan bantuan untuk mendapatkan pendidikan, namun tidak diberikan layanan, atau mungkin ada beberapa faktor yang mengakibatkan mereka tidak mendapatkan haknya untuk mendapat pendidikan. Salah satunya adalah ekonomi. Banyak dari orang tua mereka yang memiliki anak berkebutuhan khusus, mereka lebih memikirkan untuk memenuhi kebutuhannya daripada untuk anaknya mendapatkan hak untuk pendidikan. Meskipun itu tidak salah, banyak faktor yang membuat kesadaran dari orang tua mengenai anaknya untuk melanjutkan pendidikannya. Salah satunya adalah ekonomi untuk
memenuhi kebutuhannya. Ada pula dengan sarana dan prasarana, kemudian ada akses yang mungkin jauh untuk dijangkau dan lain sebagainya. Namun pada intinya, pendidikan inklusif di setiap daerah masih belum secara merata berjalan dengan baik, atau mungkin keberadaannya masih sangat terbatas dan masih sangat minim adanya penyelenggaraan pendidikan inklusif di setiap daerah. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai tanggapan mengenai pendidikan inklusif di Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.